Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai eh, demokrasi secara umum, baik itu mengenai pengertian, hakikat, tujuan, serta macam-macam demokrasi yang ada di dunia. Masih ingat ya, macam-macam demokrasi di dunia. Jadi di dunia ini ada berbagai macam eh, demokrasi. Misalnya, misalnya demokrasi liberal, demokrasi komunisme, dan ada demokrasi Pancasila. Lah yang dianut di negara Indonesia itu ialah demokrasi Pancasila. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, kemudian ciri-cirinya, serta asas dan fungsinya. Kita bahas terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ya, di sini ada eh, prinsip demokrasi yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi karena eh, kita sebagai negara Pancasila, maka yang jelas dalam sebuah berdemokrasi itu harus percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita musyawarahkan itu nanti juga ada pertimbangan bahwa hasilnya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini itu membuktikan bahwa kita percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Yang namanya berdemokrasi itu harus menggunakan akal atau rasio. Jadi hasil yang diputuskan dari musyawarah itu tadi itu akan menghasilkan keputusan yang baik, keputusan yang adil. Kalau dalam bermusyawarah itu kok hanya sebatas omong kosong, itu nanti akan menghasilkan keputusan yang memberatkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jelas bahwa demokrasi itu merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dalam penerapan demokrasi Pancasila itu harus berprinsip berkedaulatan rakyat. Apa yang dilakukan oleh para DPR, para presiden, para menteri, termasuk presiden, itu semua didasarkan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Kemudian yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jadi demokrasi itu memberikan kebebasan, tapi kebebasan itu harus disertai dengan pertanggungjawaban. Maka di negara kita ini tidak hanya menganut demokrasi, tapi juga menganut hukum, negara hukum. Jadi arti dari rule of law itu adalah negara hukum. Ya, selain kita diberikan kebebasan, maka kita juga dituntut untuk taat pada aturan hukum. Misalnya dalam eh, suatu kegiatan berdemonstrasi itu merupakan ekspresi dari kehidupan demokrasi. Itu juga harus taat pada aturan hukum. Ini adalah rule of law. Nah, misalnya kalau demonstrasi itu diberikan jatah maksimal demo sampai jam berapa, misalnya sampai eh, maghrib atau jam 6. Kalau setelah jam 6 itu tidak boleh demo. Ini ada aturannya. Namanya adalah demokrasi dengan rule of law, sesuai dengan aturan hukum. Ini. Kemudian prinsipnya adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Masih ingat ya materi pemisahan kekuasaan negara? Jadi di negara kita itu ada eh, pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tujuan dari pemisahan itu supaya tidak ada
kekuasaan yang sewenang-wenang. Nah, maka kekuasaan itu dibagi-bagi supaya tidak ada kekuasaan yang absolut atau mutlak. Presiden itu diberikan kekuasaan, tapi kekuasaan itu tidak eh, tidak begitu luas, artinya ada batas-batasnya. Sama seperti DPR dan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Jadi negara kita ini juga mengakui hak asasi manusia. Di Amerika Serikat pun itu juga mengakui hak asasi manusia, apalagi di sana menganut liberal. Di HAM ini menjadi penting bagi sebuah negara demokrasi. Tapi kalau negara menganut komunisme, itu hak asasi manusia tidak begitu diperhatikan. Contoh hak asasi manusia adalah misalnya hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk mengembangkan diri, menyampaikan pendapat, itu merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ini maksudnya adalah jadi kalau ada pelanggaran hukum itu kan tentunya diadili di sebuah tempat, itu namanya adalah pengadilan. Pengadilan itu dalam membuat sebuah keputusan itu berdasarkan eh, akal sehat dan tidak diintervensi oleh siapapun. Artinya pengadilan itu sifatnya adalah independen atau merdeka. Jadi keputusan yang diambil itu nanti akan objektif. Berbeda ketika misal sebuah pengadilan itu bisa diintervensi oleh pejabat yang lain, maka keputusan yang diambil itu nanti akan tidak adil. Misalnya keluarga Pak Jokowi itu misal eh, diadili karena misal korupsi misalnya. Kalau misal pengadilan itu kok bisa diintervensi oleh Pak Jokowi sendiri, maka nanti keputusan yang diambil adalah tidak objektif. Karena apa? Bisa diintervensi oleh presiden. Maka dalam demokrasi Pancasila itu demokrasinya harus eh, berprinsip pengadilan yang merdeka. Selanjutnya prinsip demokrasi itu ada demokrasi dengan otonomi daerah. Apalagi negara kita ini merupakan negara yang besar, ada 17.000 pulau. Tidak semua urusan pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Maka di negara kita dalam pelaksanaan pemerintahan itu diserahkan, ya, tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tapi diserahkan kepada masing-masing daerah untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan ciri khas atau potensi yang ada di masing-masing daerah. Misalnya ketika kalian membuat EKTP, itu nanti tidak harus ke Jakarta, tapi bisa diurusi ke masing-masing daerah. Misalnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jepara. Ini adalah otonomi daerah. Kemudian ada demokrasi dengan kemakmuran. Ini sesuai dengan nilai keadilan sosial. Maka yang namanya demokrasi yang jelas tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat, supaya masyarakat itu eh, terpenuhi segala macam kebutuhannya. Apalagi di masa pandemi ini, ya, negara kita ini sedang dalam kondisi krisis, baik krisis kesehatan maupun ekonomi. Nah, itu pemerintah itu memberikan sebuah bantuan, misalnya BLT dan sebagainya, supaya masyarakat tetap makmur, bisa melaksanakan eh, kehidupan ekonominya. Kemudian yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang namanya kemakmuran itu harus berdasarkan sebuah keadilan, supaya tidak ada ketimpangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Ini adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri
demokrasi Pancasila. Di sini yang pertama ada kedaulatan berada di tangan rakyat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa salah satu ciri demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, salah satu wujudnya kedaulatan ada di tangan rakyat itu adalah dengan adanya pemilihan umum, mulai dari pemilihan RT RW, pemilihan kepala desa atau petinggi, sampai pemilihan presiden. Kemudian selanjutnya berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Dalam setiap aktivitas, ketika ada sebuah masalah, maka itu harus dilaksanakan secara kekeluargaan, musyawarah. Misalnya kalau kalian ikut OSIS, ya nanti ada yang namanya musyawarah atau rapat, yaitu untuk menghasilkan keputusan bersama. Atau ikut pramuka pun juga sama. Tapi kalau misal ada masalah terkait dengan hukum, maka masalah tersebut ketika tidak bisa dilaksanakan secara kekeluargaan, itu bisa dilaksanakan melalui jalur hukum. Kemudian yang nomor 3, keselarasan antara hak dan kewajiban. Ya, jadi sebagai warga negara itu tidak melulu harus menuntut hak. Kalian sebagai siswa itu punya hak untuk bisa mengakses pendidikan. Salah satu contohnya misalnya kalian punya hak untuk mendapatkan materi pembelajaran dan nilai. Dan juga kalian juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Tapi itu juga harus diimbangi dengan kewajiban. Misalnya harus belajar dengan rajin dan sebagainya. Kalau siswa itu mendapatkan pendidikan gratis, ya, maka rakyat yang lain itu juga punya kewajiban, misalnya membayar pajak. Dengan membeli barang, misalnya barang mewah, HP, motor, itu juga ada pajak PPN. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan hak asasi manusia. Jadi di negara kita itu juga mengakui hak asasi manusia. Kalau dulu zaman Orde Baru itu banyak pelanggaran HAM, maka pada saat reformasi tahun 98 itu mulai dibuat yang namanya Undang-Undang tentang HAM. Itu Undang-Undang 39 tahun 1999. Itu menjamin hak setiap warga negara. Kemudian tidak menganut sistem monopartai. Di negara kita ini menganutnya adalah multi partai, ada berbagai macam partai politik, misalnya ada PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, kemudian P3, Hanura, dan sebagainya. Yang selanjutnya tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Diktator mayoritas ini maksudnya adalah kekuasaan yang absolut. Absolut ini artinya semua keputusan ini hanya dilaksanakan oleh kelompok tertentu. Ini akan menghasilkan keputusan yang tidak adil. Dan tirani minoritas. Tirani minoritas ini sama. Pemerintahan itu dilaksanakan beberapa orang. Minoritas berarti sedikit, kelompok tertentu. Nah, ini akan menghasilkan keputusan yang tidak adil, hanya menguntungkan kelompok minoritas. Selanjutnya, cirinya adalah mendahulukan kepentingan rakyat. Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Kita ini punya DPR, DPD, maupun MPR. Itu wakil rakyat kita. Tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Selanjutnya, asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Nah, asas demokrasi Pancasila itu ada dua, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Ini sudah jelas. Kemudian fungsi demokrasi Pancasila. Fungsi yang pertama adalah menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
Misalnya ketika ada sebuah kebijakan yang tidak eh, sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat itu bisa diikut sertakan. Kemudian menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Sistem konstitusional ini maksudnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau aturan hukum. Menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Dan menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Di masing-masing lembaga negara itu punya tugas dan fungsinya, yaitu supaya punya uh, keseimbangan. Dan yang terakhir adalah pemerintahan yang bertanggung jawab. Ini adalah pembahasan kita mengenai demokrasi Pancasila. Jadi di dunia ini ada berbagai macam sistem demokrasi. Ada demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, demokrasi komunisme. Di negara kita ini menganut demokrasi Pancasila. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.